Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan Miss Rahma. Hari ini kita akan membahas tentang sifat senyawa hidrokarbon. Terdapat dua sifat senyawa hidrokarbon yang kita akan bahas. Yang pertama adalah sifat fisika, dan yang kedua adalah sifat kimia. Kita menuju sifat fisika dulu. Sifat fisika berarti sifat yang dapat diukur dan diamati. Artinya bisa kita langsung amatin dan kita bisa tahu, oh sifatnya seperti ini, oh kalau yang ini sifatnya seperti ini. Jadi langsung bisa kita amati. Sifat yang pertama adalah sifat kelarutan hidrokarbon. Lalu ada titik didihnya, titik lelehnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah wujud fisik dalam suhu ruangnya. Pertama adalah sifat kelarutan. Nah, sifat kelarutan itu sendiri, kelarutan itu sendiri maksudnya adalah sifat kelarutan hidrokarbon di dalam air. Nah, kalau kita bisa lihat di gambar yang ini di dalam elemen airnya ada air dan hidrokarbon yang digabungkan dalam satu wadah. Nah, ternyata setelah digabungkan, hidrokarbon dan air ini membentuk dua lapisan yang terpisah. Yang di atasnya adalah hidrokarbon. Kalau di sini contohnya berupa heksana. Di sini heksana. Nah, yang di bawahnya ini adalah air. Ternyata mereka setelah digabungkan nggak menyatu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena semua hidrokarbon ini merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut di dalam air yang bersifat polar. Jadi kalau misalnya suatu hidrokarbon dicampurin sama air, biasanya hidrokarbon itu akan ada di lapisan atas karena massa jenis hidrokarbon itu lebih kecil daripada air. Seperti air dan minyak, kalau misalnya digabungin dalam satu wadah, tentu lapisan minyak akan ada di atas dan air di bawah karena massa jenis minyak lebih ringan. Nah, sama kasusnya seperti hidrokarbon ini. Nah, Miss akan jelasin sedikit kenapa sih senyawa nonpolar, si hidrokarbon ini tuh nggak bisa bergabung dengan air yang senyawanya polar. Kita akan flashback sedikit, pengertian polar dan nonpolar itu apa. Suatu senyawa dikatakan polar. Nah, polar ini sendiri sebenarnya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kutub. Mungkin teman-teman sering dengar polar bear atau polar express ya, film yang menceritakan kutub utara. Nah, jadi polar ini artinya kutub. Kalau di dalam kimia, kutubnya ini bukan kutub utara atau kutub selatan, melainkan kutub-kutub ke elektronegatifan. Jadi ada kutub positif ataupun kutub negatifnya. Contoh senyawa polar ini adalah air ya, H2O. Kenapa H2O ini dibilang senyawa polar? Karena dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Artinya ada daerah yang parsial positif dan ada daerah yang parsial negatif. Kita lihat struktur senyawanya seperti ini. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas ya dari O. Terus yang mana nih kutub positif dan kutub negatifnya? Bisa kita lihat kalau misalnya negatif berarti itu kan berhubungan sama elektron ya. Jadi kutub negatifnya adalah daerah-daerah yang memiliki kerapatan elektron paling tinggi, yaitu di daerah sekitar O. Nah, di sini adalah kutub negatifnya. Lalu kutub positifnya sendiri berarti di daerah yang kerapatan elektronnya itu kecil. Kan di sini nggak ada elektron nih. Kalau di O ini kan ada nih elektron yang titik-titik. Karena di sini nggak ada elektron, maka di sini disebut kutub atau parsial positif. Jadi kelihatan ya, ada dua bagian, ada yang parsial positif dan ada parsial negatif. Selanjutnya contoh senyawa nonpolar di sini adalah hidrokarbonnya ya.
Arti dari nonpolar itu sendiri, kalau polar itu memiliki kutub, kalau nonpolar berarti tidak memiliki kutub. Ya, baik parsial negatif ataupun parsial positifnya. Contoh senyawa nonpolar yaitu hidrokarbon. Kita ambil hidrokarbon yang paling sederhana aja dulu. Siapa hidrokarbon paling sederhana? Si metana. Nah, di sini ada C mengikat 4H. Oke, di sini tidak ada ya yang memiliki elektron bebas, nggak ada titik-titiknya. Jadi dia tidak memiliki kutub positif ataupun kutub negatifnya. Makanya dia disebut senyawa nonpolar karena tidak memiliki perbedaan kerapatan elektron. Nah, seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita mau ngebuktiin bener nggak sih sebenarnya hidrokarbon ini tuh nggak larut di dalam air? Bisa ya di rumah kalau teman-teman punya petroleum jelly. Biasanya seperti ini kemasannya, mungkin teman-teman punya kemasan yang berbeda. Silahkan diambil. Kalau kita tuh taunya Vaseline ya. Vaseline ini merek, sebenarnya ini adalah nama dagang. Nah, kalau petroleum jelly-nya itu adalah nama kimianya. Silahkan diambil lalu dioleskan ke tangan. Nah, terus habis dioleskan, silahkan teman-teman cuci tangan deh. Cuci tangan pakai air. Pasti nanti petroleum jelly-nya itu nggak bisa keangkat sama air, melainkan dia ketinggalan di tangan kita. Nah, itu buktinya si airnya ini tidak bisa mengangkat molekul-molekul si petroleum jelly karena mereka berbeda kepolaran. Jadi gimana nih supaya bisa petroleum jelly-nya keangkat? Kita harus cuci pakai sabun. Seperti itu ya. Jadi kalau polar, dia akan larut di pelarut yang polar. Polar akan larut di pelarut polar. Begitu juga kalau misalnya nonpolar, seperti hidrokarbon, akan larut di pelarut yang nonpolar juga. Ya, polar sama polar dan nonpolar dengan yang nonpolar. Itu untuk kelarutan hidrokarbon. Lalu sekarang wujud fisik dalam suhu ruang. Ini sangat mudah ya untuk diamati. Silahkan coba teman-teman lihat tabel yang ada di layar dan perhatikan juga wujud pada suhu kamarnya. Kalau kita lihat senyawa alkana dari atas ke bawah, atom C-nya ini kan makin bertambah ya. Bertambah. Alkena pun juga seperti itu. Atom C-nya semakin ke bawah semakin bertambah. Begitu juga dengan alkuna. Atom C-nya bertambah. Lalu apa hubungannya nih dengan wujud pada suhu kamar? Ternyata teman-teman semua, kalau misalnya atom C-nya itu semakin banyak, wujud di suhu ruangnya itu semakin rapat dan memadat. Kalau misalnya gas itu kan kayak gini ya, molekul-molekulnya tuh acak. Ini gas. Nah, kalau cairan, molekul-molekulnya semakin dempet. Ya, ini cair. Nah, kalau padat gimana bentuknya? Berarti molekul-molekulnya semakin rapat. Nah, ini padat. Jadi semakin panjang rantai utama atau semakin banyak jumlah C-nya, wujud zat semakin padat. Hal ini disebabkan semakin panjang rantai, maka berat molekul itu semakin besar. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ini dia sendirian, ya udah dia sendirian kan.
Tapi kalau misalnya nambah teman-teman banyak, makin banyak, nah maka dia akan teratur seperti ini nih, seperti tersusun padat ya. Jadi semakin rapat susunannya. Jadi kuncinya kalau semakin panjang rantai utama, wujud zat akan semakin padat. Selanjutnya kita akan masuk ke titik didih dan titik leleh. Sama seperti sebelumnya, silakan diamati dulu bagaimana keteraturan atau pola yang ada di tabel ini. Kita lihat dari atas ke bawah sama ya, C-nya semakin bawah semakin banyak. Untuk alkana begitu juga dengan alkena, semakin banyak C-nya ke bawah. Dan ini semakin panjang juga rantai karbonnya ya untuk alkuna. Jadi semakin panjang atom C, ternyata kita lihat nih titik didihnya semakin lama semakin naik. Ya, lihat. Dari min 163 ke min 88 ke 69 ke 98,5. Jadi semakin panjang rantai utamanya, ternyata titik didihnya semakin tinggi ya, semakin naik. Nah, untuk titik leleh teman-teman sebenarnya ini masih tidak teratur ya. Ada kadang-kadang naik, yang di sini ada yang naik, lalu nanti turun lagi, tidak apa-apa. Kita ambil mayoritasnya saja. Lalu untuk alkena juga sama, tadinya 104 minus, lama-lama semakin panjang rantainya ternyata titik didihnya mencapai 122. Begitu juga dengan titik lelehnya. Walaupun di sini ada penyimpangan ya ke 185 minus 185, tidak apa-apa, tapi kita ambil mayoritasnya. Semakin tinggi juga ya. Lalu alkuna juga seperti itu, C-nya semakin banyak dan rantai utamanya semakin panjang, ternyata titik didihnya juga semakin tinggi teman-teman. Bisa dilihat. Dan titik lelehnya juga semakin tinggi walaupun di sini ada penyimpangan ya. Tidak apa-apa, yang penting kita ambil pola yang paling banyak muncul. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan untuk titik didih dan titik leleh, semakin panjang rantai utamanya, titik didih dan titik leleh makin tinggi. Nah, ini seperti teman-teman lihat, berarti ini adalah alkana-alkana dan alkena serta alkuna yang memiliki rantai-rantai yang berbeda. Kalau semakin panjang berarti titik didihnya semakin tinggi, begitu juga titik lelehnya. Nah, masih di titik didih dan titik leleh teman-teman. Ternyata kalau misalnya kita gambarkan, ini adalah senyawa heksana. Heksana itu C6H14. Heksana adalah C6H14. Jadi semua yang ada di gambar ini adalah isomer dari senyawa heksana. Isomer itu artinya apa sih? Isomer, jumlah atom C-nya itu sama. Jumlah atom sama. Baik atom C ataupun atom H-nya. Tapi strukturnya berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini untuk heksana yang normal ya, heksana yang N normal, boiling point atau titik didihnya adalah 69. Sementara kalau dicabangin 1 jadinya 60. Kalau misalnya cabangnya digeser ke tengah ternyata 58. Terus kalau misalnya dia juga punya 2 cabang, ternyata titik didihnya ini semakin kecil. Bisa dilihat teman-teman, kenapa sih kira-kira si heksana ini semakin bercabang, kok semakin turun ya nilai titik didihnya? Kita lihat. Jadi titik didih ini dan titik leleh sebenarnya berhubungan erat dengan rusaknya suatu molekul ya. Jadi kan kalau misalnya besi kita panasin pasti dia kan meleleh gitu ya. Nah, berarti kan struktur besinya itu lagi mengalami penguraian gitu. Pun air juga kalau misalnya mendidih, berarti dia siap-siap mau jadi gas, bukan air lagi gitu kan. Berarti struktur di dalam zat itu tuh mau rusak.
Nah, titik didih ini kan berkaitan dengan mengurainya suatu struktur ya. Nah, hal ini juga dikaitkan dengan kekuatan ikatan antar molekulnya. Jadi kalau misalnya ikatan antar molekulnya itu kuat, bayangin kalau misalnya ikatannya itu kuat, berarti kan susah ya untuk diurai, susah untuk dicerai-beraikan. Nah, makanya dia memiliki titik didih yang lebih tinggi karena butuh suhu yang lebih tinggi gitu dan butuh energi yang lebih besar buat menguraikan zat itu. Kalau misalnya ikatan lemah, sebaliknya semakin mudah kita untuk mencerai-beraikannya. Maka titik didihnya itu semakin semakin kecil. Jadi misalnya kalau zat A yang ikatannya kuat itu dia butuh suhu 50 derajat, terus kalau zat B yang ikatannya lemah, ya kita cuma butuh suhu 30 derajat dia udah mendidih atau dia sudah terurai gitu ya. Jadi berhubungan banget dengan kekuatan ikatan. Maksudnya gimana sih, Miss? Yuk kita lihat. Nah, bayangin kalau misalnya senyawa itu nggak sendirian begini ya di dalam aslinya, misalnya ada cairan. Nah, nggak cuman dia sebatang kara, tapi dia punya teman-temannya. Jadi itu dia punya banyak molekul heksana. Nah, di antara molekul heksana ini dia tuh berikatan juga, dia saling berinteraksi. Nah, ini C dan C-nya saling berinteraksi membentuk ikatan antar molekul. Nah, ikatan antar molekul. Nah, kita lihat di sini C sama C-nya semuanya saling berinteraksi ya, saling berikatan tuh. Nah, berarti kalau kita lihat ini kayaknya semuanya bergandengan tangan gitu kan, bergandengan tangan, dan hal inilah yang menyebabkan ikatannya itu kuat. Coba kita bandingkan dengan ini 3-metilpentana yang memiliki satu cabang di tengah. Kita gambarin temennya. Nah, kayak gini. Oke, kita gambarin temennya begini ya, kurang lebih. Kita lihat C mana aja yang bisa berikatan satu sama lain. C yang ini, lalu C yang ini, C yang ini, dan C yang ini. Nah, C yang di tengah-tengah ini nih nggak bisa berikatan dengan C yang di seberangnya. Karena apa? Karena terhalang oleh cabang. Terhalang oleh cabang. Apalagi yang ini juga, kita gambarin temennya. Nah, berarti kalau molekul yang ini cuman berapa nih C yang berikatan? Cuman ada 3 C yang bisa berikatan satu sama lain. Karena C yang di sini nih dia terhalang cabang juga. Terhalang cabang. Jadi cuma bisa sedikit yang berikatan C-nya. Maka kalau dibandingkan dengan molekul heksana yang lurus, 2 ikatan ini termasuk ikatannya lemah. Nah, karena hal itulah titik didih mereka lebih kecil daripada molekul heksana yang normal. Titik didih mereka lebih kecil. Kalau yang ini titik didihnya lebih tinggi ya, karena dia memiliki ikatan antar molekul yang lebih kuat.